never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Davide Tardozzi berbicara tentang situasi Ducati saat ini dan menilai pilihan Marquez. Prinsipal tim Ducati Davide Tardozzi berbicara dalam sebuah wawancara dengan GP1.com setelah Grand Prix Belanda tentang momen manis yang dialami timnya. Davide telah menjelaskan beberapa keputusan yang diambil di masa lalu, dan meninggalkan pendapatnya tentang masa depan Marc Marquez di Piala Dunia. Pertama-tama, Tardozzi menganalisis balapan di Assen. Bezzecchi dengan kecepatan lebih sepanjang akhir pekan, mendapati dirinya disusul oleh Bagnaia pada hari Minggu. Pecco menunjukkan bahwa sang juara tidak patah semangat dan berhasil mengalahkan Marco. Bezzecchi mengerti bahwa tidak ada gunanya mempertaruhkan terlalu banyak dan lebih suka membawa pulang 20 poin, jelas Davide. Melanjutkan tema Ducati, Tardozzi ditanya bagaimana rasanya mengelola tim sebesar itu, dan bagaimana rasanya menolak promosi pembalap ke tim pabrikan. Saya rasa ini adalah masalah yang ingin dimiliki oleh merek lain. Kami harus mengubah filosofi kami. Maksud saya ketika kami harus mengganti Petrucci dan Dovizioso karena cara berkendara mereka tidak lagi ada di motor ini, kenang orang Italia itu. Saya pikir Gresini akan meminta saran dari kami. Di sisi lain, Tardozzi berbicara tentang masa depan beberapa pebalap di grid, dan tentang peluang mereka untuk bergabung dengan tim Ducati. Ini adalah kasus Arbolino atau Morbidelli. Yang pertama berniat naik ke MotoGP, sedangkan yang kedua, mungkin ingin ganti suasana. Di Gresini mereka masih belum tahu apa yang akan terjadi dengan Di Giannantonio. Saya pikir mereka akan memutuskan pada bulan Agustus, jadi belum banyak yang diketahui. Bagaimanapun, karena hubungan baik yang terjalin dengan kami, saya pikir mereka akan meminta saran atau semacam persetujuan dari kami, didukung Davide Tardozzi. Di sisi lain, dan melihat ke arah pesaingnya KTM, Tardozzi menganalisis kemungkinan susunan pemain yang mereka buat untuk tahun 2024. Dengan Pedro Acosta 99% dikonfirmasi, ada pembicaraan tentang apakah lubang lainnya bisa untuk Marc Marquez. Sementara itu, Marco Bezzecchi menyimpulkan akhir pekannya setelah balapan hari Minggu di mana dia finish kedua. Pengemudi Mooni VR46 tidak diragukan lagi adalah pengemudi dominan di Assen pada awalnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ada rival tangguh seperti Pecco Bagnaia atau bahkan Brad Binder, Marco Bezzecchi tahu bagaimana mengelola performa hebat dan bertahan dalam balapan kemarin, karena hanya 14 pembalap yang finish. Pembalap Italia itu puas dan senang dengan apa yang telah diraihnya akhir pekan ini, dengan kemenangan di sprint race dan tempat kedua di feature race. Berbicara di Assen, hari ini sangat menyenangkan. Pecco lebih baik, dia berhasil menang, saya kalah dari Brad karena saya melakukannya dengan cukup baik di awal. Saya bisa saja menyalip Pecco dan Brad di awal, tapi saya bertemu dengan Luca Marini dan kehilangan sedikit waktu. Kemudian saya membutuhkan banyak lap untuk menyalip Brad karena dia mengerem sangat keras. Tekanan dan temperatur meningkat pada saya. Bezzecchi dulu pergi ke Assen sebagai seorang anak untuk melihat Valentino Rossi. Trek ini spesial buat saya punya banyak kenangan. Setiap kali mereka bertanya kepada saya mengatakannya, saya menyukainya. Orang tua saya, kakek saya biasa membawa saya ke sini ketika saya masih kecil pada tahun 2005 dan saya sering datang sejak itu. Itu luar biasa pada saat itu karena Anda akan duduk dan dilewati. Oke, dia adalah idola saya jadi dia luar biasa. Untuk mendapatkan podium di sini di mana saya mengikuti pahlawan saya adalah hal yang luar biasa. Menuju podium kedua Bezzecchi. Kami harus puas dengan pekerjaan yang dilakukan. Kami telah memimpin di setiap sesi akhir pekan ini, saya telah mengambil posisi terdepan dalam kualifikasi, di mana saya biasanya mengalami kesulitan.